There's a super idea. Jadi ada ide super ini. Paulo Dybala, Romelu Lukaku, dan Lautaro Martinez main bersamaan di lapangan. Ih. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Akhirnya kita berjumpa kembali, akhirnya aku bisa bikin rekaman lagi setelah beberapa kali kita live streaming aja. Oke, mulai sekarang aku akan bisa bikin konten lebih rutin dan juga bisa live streaming lebih rutin lagi. Apalagi kalau yang nyawer banyak, tambah rutin lagi. Oke, nah ini pas live streaming 2 hari yang lalu kan aku sudah sebut bahwa tentang Dybala itu, bahwa hari itu agennya meeting dengan manajemen Inter. Jadi gimana beritanya mungkin besok. Nah kemarin sudah ada beritanya, cuma baru sekarang aku bisa bikin. Jadi fokus kita di konten kali ini adalah tentang Dybala. Tapi tentu saja seperti biasa, aku bukan akan menyampaikan berita, karena kalau kalian ingin berita aja tinggal baca aja situs-situs yang berita, tapi aku ingin menyampaikan opini, analisa tentang bagaimana nanti permainan Inter dengan Dybala, karena ada berita yang cukup mengejutkan lagi, tapi itu nanti. Ini masih terkait dengan Dybala ya, tapi ntar. Pertama kita bahas dulu update seputar transfer tentunya. Nah, Inter setelah kemarin diberitakan agak mundur mau beli si Aslani, mengalihkan ke Scouten, tapi ternyata sekarang ini Inter tambah ngebut lagi mengincar Aslani. Gila sih, Aslani ini benar-benar hot issue banget. Karena kemarin kan saingannya Inter Newcastle. Aku kan kira waduh kalau saingannya Newcastle ya susah nih. Ternyata Inter maju terus pantang mundur. Jadi ini katanya aku baca Inter close to signing Christian Aslani from Empoli in the deal worth 9.5 million, 9,5 juta. Menurutku ini harga yang cukup murah untuk pemain sekelas Aslani ya, apalagi dia masih muda. Ibaratnya kayak tebak-tebak berhadiah kan. Aku udah pernah bahas antara pemain yang sudah jadi dan pemain yang masih muda itu. Pemain muda memang ada resikonya, tapi ini risiko yang menurutku sangat layak untuk dipertaruhkan, karena kita lihat gimana dia main di Empoli ini, kayak aduh bener-bener dia yang gendong Empoli ini. Pokoknya Aslani oke sih, dan ternyata yang bukan cuma Aslani aja yang oke, tapi Inter close to completing signing of trio Bremer, Aslani, and Raul Belanova. Belanova udah kita bahas habis-habisan kemarin gimana tipe permainan dia yang suka menusuk, bahkan dari sayap kanan itu dia sering bawa bola melalui tengah. Biasanya kalau sayap itu kan main menyisir menyisir pinggir lapangan, tapi ini dia ke tengah, baru dari tengah itu dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini ya sekali lagi masih muda, masih bisa nanti antara jadi hebat banget atau nyungsep kayak Quaresma dulu kan. Tapi menurutku ini sekali lagi oke. Kalau kawan-kawan lihat aja rekamanku, kita sempat nonton bareng gimana permainan Belanova. Aku bahas juga gimana tipikal dribble dia, umpan dia yang lebih bagus dari Dumfries, kemudian defense-nya juga bagus banget. Kalau Bremer, udah sering banget kita bahas, nggak usah kita bahas lagi. Aku sih terus terang optimis Bremer pasti ke Inter. Optimis banget karena sudah personal deal, dan Torino sekarang cuma agak apa ya, karena kalau dia nggak jual Bremer sekarang maka dia akan kehilangan Bremer dengan hanya 15 juta. Itu ada klausulnya yang baru aktif tahun depan, musim depan, release fee itu loh. Jadi nggak perlu tawar-menawar lagi, yang penting 15 juta, kalau bisa bayar ya udah tinggal ambil 15 juta kayak gitu. Jadi untuk pemain sekelas Bremer nggak mungkin Torino mau kehilangan dia hanya dengan 15 juta kan. Jadi opsi Torino itu Bremer harus dijual musim ini. Apalagi Bremer sudah ada kesepakatan dengan Inter, dan Torino juga katanya, sekali lagi katanya ya, pas si Bremer setuju tanda tangan perpanjangan kontrak, Torino ada klausulnya bahwa dia tidak akan menghalangi kalau Bremer ingin pergi ke suatu klub. Dan ini Bremer sudah jelas dia pinginnya ke Inter. Itu bro. Kemudian Lautaro Martinez aman. Kemarin sempat ada gunjang-ganjing, katanya mau
dijual. Kalau aku sih udah nggak percaya karena baru aja perpanjang kontrak. Mana ada pemain baru perpanjang kontrak langsung dijual kan, kecuali dijual harga di atas 100 juta. Dia bilang ini, agennya bilang no reason to leave Inter when he extended contract. He did it to stay for long time. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan Inter. Saat dia tanda tangan kontrak, dia melakukannya itu untuk stay atau bertahan dalam waktu yang lama. Ini Lautaro oke sih. Kalau kawan-kawan ingat gimana dia digoda habis-habisan sama Barcelona, tapi dia nggak mau. Dan untungnya dia nggak mau karena Barcelona krisis. Ini kalau kawan-kawan mungkin ada berita, aku sekilas saja, Barcelona udah diambang kebangkrutan. Joan Laporta udah ada apa itu 200 juta gitu yang ada tenggat waktunya, tapi aku nggak terlalu ini. Yang jelas untung dia nggak ke Barcelona ya. Itu Barcelona maruk banget. Udah keadaan kayak gitu dia mau datengin Lewandowski lagi. Aneh-aneh aja. Nah, kemudian Bastoni. Kemarin kan Bastoni ada dijual. Nah, Bastoni pemainnya terang-terangan ngomong tidak mau pergi dari Inter. Nah, kemarin jadi ini agen Bastoni, Tullio Tinti, dia bilang Bastoni will certainly remain at Inter. Bastoni pasti sangat jelas akan stay di Inter. Dia punya kontrak di Inter, dia sangat bahagia di Inter dan tidak ada masalah sama sekali. Ini juga di Twitter di like oleh Bastoni. Jadi sudah nggak ada ini sekali, udah sorry Tottenham, nggak ada harapan buat Bastoni ya. Dia mungkin kawan-kawan juga banyak yang tahu Bastoni ini sama kayak Skriniar, dia itu loyal banget sama Inter. Dia juga supporter Inter dari kecil dan dia di Rai Sport juga ngomong dia nggak akan pergi dari Inter. Nah, oke, itu tadi tentang seputar transfer ya. Sekarang kita ke menu utama, yaitu Dybala dan surprise-nya. 2 hari yang lalu kan meeting nih agennya Dybala dengan Inter. Kalau agennya Dybala sih ngomong belum bilang sudah pasti ya atau tidak atau gagal, nggak ada. Tapi dari naga-naganya ini kayaknya sudah hampir deal. Yang lucu adalah ini. Soal Dybala ini, fans Juventus marah-marah. Mereka ngata-ngatain Dybala pengkhianat. Ini Juventus fans turn on traitor and clown. Jadi mereka si Dybala ini dibilang badut pengkhianat gitu. Setelah meeting itu kan, ini aneh. Menurutku aneh, kayak awalnya kan kita sama-sama tahu Dybala sudah mau memperpanjang kontrak dengan Juventus. Justru Juventus yang mundur teratur kan. Kalau kawan-kawan ingat gimana mereka sudah agree 10 juta per musim. Tahu Juventus mundur teratur. Katanya mau ngasih sekitar 5-6 juta gitu. Jadi bukan Dybala dong yang mau pergi dari Juve, tapi Juve yang sudah, kayaknya kita udah nggak perlu Dybala lagi. Dan terus terang saja untuk 5 juta atau 6 juta untuk sekelas Dybala itu agak murah sih menurutku. Walaupun, nah ini ternyata di Inter proposal yang ditawarkan oleh Inter itu juga 6 juta. Mungkin ini kasusnya mirip kayak si Hakan Calhanoglu. Kan di Inter itu gaji dia cuma selisih 500 ribu aja sama proposalnya yang dikasih sama Milan. Ini memang gila banget Opa Marotta ini. Spesialis pemain gratisan, spesialis menggembosi kekuatan lawan. Gila. Aku nggak habis pikir, ini benar-benar layak menang Oscar ini Opa Marotta. Nah itu satu tentang proses Dybala yang ini aku yakin 95% sudah pasti ke Inter. Ini di koran La Gazzetta juga Intesa call Inter Dybala Primosi. Sudah semua koran utama sudah bilang Dybala ke Inter, tinggal tunggu pengumuman aja. Nah yang mengejutkannya adalah Lukaku. Ternyata aku kan sempat bilang bahwa ya Lukaku datang ya syukur, enggak, aku pesimis kan. Ternyata ini kayaknya Inzaghi sangat ngotot ke manajemen bahwa dia menginginkan Lukaku. Ini dari La Gazzetta, Inzaghi bilang gini, nah ini dari La Gazzetta, Inzaghi votes for Lukaku, voting kayak memilih Lukaku. Simone wants the giant ini maksudnya Lukaku. Simone wants the giant at all costs. Jadi Simone menginginkan si Lukaku bagaimanapun caranya. Gila. Nah,
Pertanyaannya sekarang, Dybala masuk, untungnya gajinya nggak terlalu mahal kan, itu 6 juta, tapi masih ada add-on-nya, cuma nggak tahu jumlah add-ons-nya jadi berapa. Dengar-dengar itu juga bisa sampai 8 sampai 10 juta, tapi nggak usah kita bahas sekarang. Nah, kita nggak usah bahas dari segi finansial ya. Tapi kalau Dybala masuk, Lukaku juga masuk, maka gimana nih formasi Inter? Karena ini ada there's a super idea, jadi ada ide super ini. Paulo Dybala, Romelu Lukaku, dan Lautaro Martinez main bersamaan di lapangan. Ih, gila, ini Trisula. Nah, kalau yang main cuma 2 striker antara Lautaro Lukaku atau Lautaro Dybala kan sudah nggak usah kita bahas ya. Berarti kan sama aja dengan musim lalu. Tapi kalau main 3 bersamaan ini yang menarik. Karena itu berarti yang utama itu ada satu pos gelandang yang harus dihilangkan. Antara kita main dengan 3-4-3 atau 3-5-1-2. Ini sayang aku nggak bisa bikin animasi segala macam, tapi kita kan sama-sama interisti, kita sama-sama tahu gimana posisi mereka di lapangan ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu 3-4-1-2. Kalau 3-4-1-2 berarti 2 di depan itu sudah pasti Lukaku dan Lautaro Martinez, di belakangnya Dybala sebagai trequartista. Kalau formasi ini dipermanenkan, maka yang bisa mengisi posisi trequartista ini bukan cuma Dybala, tapi bisa juga si Hakan Çalhanoğlu. Karena ingat, Hakan ini aslinya gelandang serang, sama kayak Sneijder dulu. Yang bikin menarik itu adalah karena pos gelandang kita berkurang. Mulanya kita pakai 3 gelandang tengah, 2 back sayap, sekarang kita jadi 2 gelandang tengah aja. Menurutku kalau kita pakai 2 gelandang tengah, maka yang idealnya itu diisi oleh Brozovic dan Barella. Dengan tentunya Barella rotasi dengan Hakan Çalhanoğlu jadinya. Kalau Brozovic, kalau dia fit ya pasti akan terus main aja kecuali cedera atau kelelahan. Itu kalau 3-4-1-2. Nah, yang menarik berikutnya kalau 3-4-3. Lukaku pasti kebanyakan orang mikir ya udah 3-4-3 pasti Lukaku yang di tengah karena dia yang bodinya gede, bola udara bagus. Tapi menurutku justru kalau 3-4-3 maka yang main sebagai center forward itu adalah Lautaro Martinez. Lukaku di penyerang sayap kanan, Dybala second striker dari sayap kiri. Kalau di sayap kiri itu kan kita bisa isi dengan left wing forward atau second striker dari kiri. Menurutku second striker. Nah, kenapa Lautaro Martinez yang di tengah bukan Lukaku? Karena Lukaku ini bukan striker yang bisa berkembang kalau dia mendapat ruang yang sempit. Di timnas Belgia juga dia beroperasi di sayap kanan. Dari kanan itu dia menusuk ke tengah karena dia perlu space untuk berlari. Kita tahu keunggulan Lukaku itu adalah dia punya speed yang sangat bagus, sekaligus kelemahan dia itu dia punya first touch yang sebenarnya nggak jelek tapi kurang bagus untuk seorang penyerang tengah. Kalau kawan-kawan lihat Vlahovic misalnya, tipikal penyerang tengah itu dia akan selalu berada di dekat kotak penalti, dekat dengan back-back lawan kan. Jadi ruang dia untuk bermanuver itu sangat sempit sehingga begitu dia dapat bola, dia perlu kontrol pertama atau first touch yang sangat bagus. Jangan sampai mental bolanya. Kalau mental kejauhan ya cepat disambar sama lawan kan. Sedangkan Lukaku ini dari zaman di MU aku lihat dia memang sering first touch-nya itu mental agak jauh. Kalau dia bermain dari sayap walaupun bolanya mental, ini tidak terlalu masalah karena dia memang ada space untuk berlari mengejar bola itu. Tapi kalau di tengah, mental dikit ya udah disambar sama back. Itu menurutku. Kalau misalnya pakai 3 striker, maka Lukaku akan ada di sayap kanan. Ih, gila ini menarik sih menurutku. Menurut kawan-kawan gimana? Apakah Lukaku akan di tengah kalau misalnya 3 striker? Kalau menurutku Lukaku di sayap kanan. Oke. Sekian dulu konten kali ini. Kita kalau Dybala kan ini sudah hampir pasti, kita nantikan Lukaku aja nih. Kalau Lukaku ini kabarnya duitnya itu akan diambil dari ini Dumfries kayaknya kemungkinan dijualnya semakin gede ini karena Dumfries harganya lumayan, itu sampai 35 atau 40 juta euro. Yang tertarik juga ada MU, kemudian Bayern Munchen, dan terakhir
Chelsea juga mau, bahkan dia mau oke, ambil Lukaku tapi Dumfries bawa sini. Cuma ini apakah swap loan atau tukar pinjam atau kita minjem Lukaku tapi Dumfries permanen kayak gitu, nggak tahu yang mana nanti jadinya. Oke, itu loh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Sekali lagi buat kawan-kawan yang ingin mendukung channel Ngomin, banyak cara. Dari yang paling gampang subscribe, bisa jadi member, bisa dengan beli merchandise Ngomin di tis.co.id, linknya ada di deskripsi. Bisa juga dengan nyawer di Saweria, bisa di Sosiabus juga bisa. Sekali lagi linknya ada di deskripsi. Oke, ciao guys, sampai jumpa.